Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu atau Bapak dosen yang sedang menyaksikan presentasi proyek saya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga pembuatan proyek ini dapat terselesaikan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dharma Aryani STMT PhD, Bapak Dr. Enj Sarwo Pranoto STM Enj, dan Bapak Asriyadi SSTM Enj yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta membimbing saya dalam melakukan pembuatan proyek ini. Saya Nurul Hikmah dengan NIM 426180022 dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah pembelajaran mesin lanjut semester 6 tahun ajaran 2020-2021 yang berjudul Aplikasi Pendeteksi Jenis Penyakit pada Backlog Jamur Tiram menggunakan TensorFlow Light Image Classification berbasis Android. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Pasti karena memiliki latar belakang yang menarik untuk diteliti. Kecanggihan teknologi saat ini mendorong masyarakat dunia untuk mengembangkan sebuah sistem cerdas yang dapat mendukung pekerjaan, meningkatkan efisiensi kerja, dan memaksimalkan efektivitas kerja manusia. Neural network memungkinkan manusia untuk membangun sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan akan sistem cerdas tersebut, baik dalam bentuk aplikasi hingga mekanisme kerja. Salah satu bentuk pengembangan neural network yang dapat diimplementasikan yakni dalam bidang pertanian, seperti dalam proses identifikasi dan deteksi penyakit pada backlog jamur tiram. Hal ini dilatar belakangi oleh awamnya pengetahuan dalam pendeteksian penyakit pada backlog saat melakukan budidaya jamur tiram, khususnya untuk petani jamur pemula. Tujuan dari studi ini ialah untuk membangun sebuah aplikasi neural network guna mengidentifikasi jenis penyakit pada backlog jamur tiram berdasarkan image classification berbasis Android. Pada tahap selanjutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup semua petani jamur tiram dan dipersempit ke kelas dan kelompok yang berbeda berdasarkan klasifikasi penyakit pada backlog jamur tiram. Subjek penelitian ini adalah petani jamur dengan pengetahuan terbatas tentang penyakit pada backlog jamur tiram seperti petani pemula. Tempat penelitian, perancangan aplikasi dan pengujian aplikasi dilakukan di Laboratorium Multimedia Kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar. Dilakukan di Kumbung Jamur Tiram Kelompok Wanita Tani Timpe 2 Desa Cita di Kecamatan Cita, Kabupaten Sopeng. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem, termasuk analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan peralatan disajikan pada tabel berikut. Adapun dari segi persiapan data yang sebelumnya diidentifikasi dan diklasifikasikan disimpan dalam beberapa folder. Total jumlah file yang dikumpulkan selama tahap identifikasi adalah 474 file yang terdiri dari 3 kelas. Data tersebut kemudian disiapkan dalam beberapa folder terpisah sesuai dengan tabel di bawah ini. Yang pertama ada backlog hijau dengan 130 file, backlog sehat dengan 175 file, dan backlog tidak kembang ada 169 file. Tahap selanjutnya adalah pelatihan model. Tahap ini akan mengolah data latih sebanyak 5 epoch dengan akurasi terakhir yaitu 0,9904. Evaluasi model. Tahap evaluasi akan memaparkan hasil validasi terhadap data uji yang menghasilkan nilai loss 0,6317 dan nilai akurasi sebanyak 1,000 sesuai pada gambar 3. Jika dilihat dari evaluasi model,
terhadap akurasi menggunakan data uji dan data latih, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dengan nilai akurasi yang dihasilkan sangat baik. Berikut adalah demo aplikasinya. Hasil pengujian bukan sebanyak 3 kali percobaan prediksi terhadap citra pada penyakit backlog jamur tiram. Adapun hasil pengujian yaitu yang pertama pada backlog hijau dengan confidence source-nya yaitu 85,5% dengan status benar. Yang kedua adalah backlog sehat dengan confidence source-nya 77,0% dengan status benar. Yang terakhir adalah backlog tidak kembang dengan confidence source-nya 92,2% dengan status benar. Dari hasil pengujian prediksi di atas, diperoleh 3 prediksi benar dan tidak ada prediksi yang salah. Hal ini menjadikan presentasi akurasi prediksi aplikasi sebesar 84,9% benar. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.